Buat teman-teman yang punya bisnis dan ingin menaklukkan era digital, boleh nih simak video kita tentang strategi konten marketing yang membuat bisnis melesat. Sebelum ke pembahasannya, perkenalkan saya Dwita bersama 4 teman saya, ada Fitria, Karisti, Ali, dan juga Dava yang akan menjelaskan apa aja sih strategi konten marketing yang bisa bikin bisnis melesat. Halo teman-teman, kali ini saya mau membahas tentang strategi konten marketing yang membuat bisnis makin melesat. Konten marketing itu apa sih teman-teman? Nah, jadi konten marketing itu adalah strategi pemasaran yang berfokus pada pembuatan promosi konten yang relevan dan berkualitas untuk menarik perhatian para target audiens. Tujuan utamanya adalah membangun kepercayaan, mempengaruhi perilaku pembelian, dan memberikan nilai tambah kepada audiens dengan memecahkan masalah atau kebutuhan mereka. Jenis konten yang dapat digunakan termasuk artikel blog, video, infografis, e-book, podcast, dan lainnya. Melalui konten marketing, perusahaan tidak hanya meningkatkan brand awareness dan traffic, tetapi juga memperkuat hubungan dengan audiens, menghasilkan lead berkualitas, dan meraih manfaat jangka panjang dalam hal visibilitas merek, kepercayaan, dan konversi penjualan. Nah, setelah kita tadi tahu konten marketing itu apa, sekarang kita mengetahui cara identifikasi target audiens. Nah, identifikasi target audiens itu adalah langkah kunci dalam strategi konten marketing yang membantu perusahaan membuat konten yang lebih relevan dan efektif. Nah, berikut tips untuk mengidentifikasi target audiens. Yang pertama adalah melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan dan karakteristik target audiens. Kemudian yang kedua, analisis pesaing untuk melihat siapa target audiens mereka dan bagaimana mereka mencapainya. Kemudian yang ketiga, buat persona pembeli sebagai representasi ideal dari target audiens. Kemudian yang keempat, gunakan data yang tersedia seperti data pelanggan dan perilaku online. Kemudian yang kelima, analisis media sosial untuk memahami siapa yang berinteraksi dengan brand di sana. Dengan mengidentifikasi target audiens dengan baik, perusahaan dapat menghasilkan konten yang lebih relevan dan menghemat sumber daya dengan menghindari konten yang tidak sesuai. Perkenalkan, nama saya Fitria Olia Insani. Di sini saya akan membahas bab 3 yang berjudul Pembuatan Konten yang Relevan. Dalam strategi marketing, pembuatan konten yang relevan akan menarik perhatian target audiens untuk melakukan tindakan. Berikut ini adalah tips untuk membuat konten marketing. Berikut ini adalah tips untuk membuat konten marketing. 1. Mengetahui kebutuhan target audiens. 2. Membuat konten yang spesifik. 3. Menggunakan format konten yang tepat. 4. Menggunakan kata kunci yang relevan. 5. Menyediakan informasi yang berkualitas. Dengan membuat konten yang relevan, maka perusahaan dapat memaksimalkan strategi konten marketing mereka. Konten yang relevan akan menarik perhatian target audiens dan memotivasi mereka untuk melakukan tindakan yang diinginkan, dan dapat meningkatkan konversi penjualan dan meningkatkan kepercayaan merek. Lalu di sini saya akan membahas bab 4 yang berjudul penyebaran konten. Penyebaran konten marketing adalah bagian penting dari strategi konten marketing. Tanpa penyebaran yang tepat, konten marketing tidak akan efektif dalam mencapai tujuan bisnis. Berikut ini adalah beberapa tips untuk mendistribusikan konten marketing secara efektif. 1. Gunakan media sosial. Media sosial kini adalah cara yang efektif untuk menyebarkan konten marketing. 2. Mengirimkan email marketing. Perusahaan dapat mengirimkan newsletter atau email promosi yang berisi konten marketing terbaru mereka. 3. Membuat iklan berbayar. Iklan berbayar dapat dilakukan dengan iklan Facebook atau Google Ads dan dapat membantu perusahaan menjangkau target audiens yang lebih luas. 4. Menyebarkan konten melalui influencer. Influencer dapat membantu perusahaan menjangkau target audiens yang lebih luas. 5. Mempertimbangkan SEO. SEO atau optimasi mesin pencari
dapat membantu perusahaan meningkatkan visibilitas konten marketing mereka di mesin pencari dan dapat mengoptimalkan konten marketing dengan kata kunci yang relevan. Dengan mendistribusikan konten marketing secara efektif, perusahaan dapat meningkatkan visibilitas konten mereka, menjangkau target audiens yang lebih luas, dan meningkatkan konversi penjualan. Memasuki materi bab 5 yaitu mengenai analisis dan pemantauan kinerja, yang dimana analisis dan pemantauan kinerja ini merupakan hal yang sangat penting untuk menilai efektivitas strategi konten marketing. Dengan melakukan analisis dan pemantauan kinerja, perusahaan dapat mengetahui apa yang sudah berhasil dan apa yang belum berhasil dalam strategi konten marketing mereka, dan sebagai bahan evaluasi untuk membuat perubahan yang jauh lebih baik ke depannya. Berikut ini adalah beberapa tips untuk melakukan analisis dan pemantauan kinerja konten marketing. Yang pertama, menentukan metrik kinerja yang relevan. Penting menentukan metrik kinerja yang relevan dengan tujuan bisnis dan memantau metrik ini secara teratur. Beberapa metrik kinerja yang umum untuk konten marketing diantaranya jumlah tampilan halaman, jumlah pengguna yang mengklik konten, waktu yang dihabiskan pengguna di halaman konten, dan konversi penjualan yang dihasilkan dari konten. Yang kedua, gunakan alat analisis web. Menggunakan alat analisis web seperti Google Analytics dapat membuat keputusan yang lebih cerdas tentang bagaimana memperbaiki strategi konten marketing, dan untuk membantu perusahaan memantau kinerja konten marketing. Yang ketiga, gunakan feedback dari pengguna. Feedback dari pengguna dapat memberikan wawasan tentang kinerja konten marketing, memperhatikan komentar pengguna, testimoni, dan umpan balik lainnya, dan menggunakan informasi ini untuk memperbaiki konten marketing perusahaan. Yang keempat adalah lakukan pengujian A atau B. Pengujian A atau B adalah metode yang efektif untuk mengevaluasi kinerja konten marketing, yaitu dengan membuat beberapa versi konten marketing dan menguji masing-masing versi untuk melihat mana yang lebih efektif dalam mencapai tujuan bisnis. Yang kelima, tetapkan jadwal pemantauan kinerja. Menetapkan jadwal pemantauan kinerja dan memastikan bahwa pemantau kinerja konten marketing dilakukan secara teratur, supaya dapat mengidentifikasi masalah dengan cepat dan membuat perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja. Selanjutnya memasuki materi bab 6 yaitu tentang strategi konten untuk berbagai tahap penjualan. Sales funnel atau strategi yang dijalankan mengenai proses penjualan tahap demi tahap dalam suatu bisnis yang dijalankan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dari konten marketing. Berikut adalah beberapa strategi konten yang dapat digunakan untuk setiap tahap dalam sales funnel. Yang pertama, tahap awareness, yaitu tahap pengenalan kepada pengunjung. Strategi konten yang efektif pada tahap ini adalah dengan membuat konten yang berfokus pada masalah dan tantangan yang dihadapi oleh target audiens, dan memberikan solusi atas masalah tersebut. Contoh konten yang efektif antara lain blogspot, infografis, video pendek, dan sosial media post. Strategi konten yang efektif pada tahap ini adalah memberikan informasi yang lebih mendalam tentang produk atau layanan perusahaan, dan menunjukkan bagaimana produk atau layanan tersebut dapat memecahkan masalah pengunjung. Contoh konten yang efektif antara lain white paper, case study, webinar, dan video demo. Yang ketiga, tahap decision. Tahap ini di mana pengunjung siap untuk membuat keputusan dan memilih antara produk atau layanan perusahaan ini dan perusahaan pesaing. Strategi konten yang efektif pada tahap ini adalah memberikan bukti sosial seperti testimoni pelanggan, penghargaan, atau sertifikasi yang dapat membantu meyakinkan pengunjung untuk memilih produk atau layanan perusahaan. Contoh konten yang efektif antara lain testimoni pelanggan, ulasan produk, studi kasus, dan trial atau demo produk. Yang keempat, tahap retention, tahap di mana perusahaan sudah berhasil meyakinkan pelanggan untuk memilih produk atau layanannya, dan tujuannya adalah untuk mempertahankan mereka sebagai pelanggan jangka panjang. Strategi konten yang efektif adalah dengan memberikan konten yang relevan dan berguna bagi pelanggan seperti tips penggunaan produk, tutorial, dan newsletter. Contoh konten yang efektif antara lain newsletter, konten edukatif, tutorial, dan diskusi forum. Bab 7. Tren dan inovasi dalam konten marketing. Konten marketing senantiasa berubah seiring dengan evolusi perilaku konsumen dan teknologi. Berikut ini adalah beberapa tren dan inovasi dalam konten marketing yang sedang berkembang saat ini. Konten interaktif. Kuis, polling, dan video interaktif sedang populer karena dapat meningkatkan keterlibatan pengunjung dengan konten, memberikan pengalaman yang lebih menarik dibanding konten statis. Konten video.
Konten video terus menjadi tren populer karena konsumen lebih suka menonton video daripada membaca teks. Konten video yang singkat dan informatif sedang populer. Konten pengalaman virtual. Pengalaman virtual seperti virtual reality semakin populer sebagai cara untuk memberikan pengalaman interaktif dan nyata bagi pengunjung. Konten audio. Podcast semakin populer karena memungkinkan konsumen mendengarkan informasi atau hiburan sambil melakukan kegiatan lain. AI dan personalisasi konten. Kecerdasan buatan dan personalisasi konten semakin digunakan untuk meningkatkan pengalaman pengunjung dan tingkat konversi. AI dapat menganalisis perilaku pengunjung dan menyajikan konten paling relevan bagi mereka. Konten generasi Z, konten yang autentik, transparan, dan mencakup isu-isu sosial sedang menjadi tren untuk generasi Z yang semakin penting dalam pasar konsumen. Dengan mengikuti tren dan inovasi dalam konten marketing, perusahaan dapat relevan dan efektif dalam mencapai tujuan bisnis mereka serta menarik perhatian konsumen yang semakin cerdas dan berubah-ubah. Bab 8. Utilisasi konten marketing. Utilisasi konten marketing telah menjadi strategi yang sangat penting bagi bisnis dan merek untuk menarik perhatian dan berinteraksi dengan audiens mereka. Melalui konten marketing yang relevan, informatif, dan menarik, bisnis dapat membangun kepercayaan, mengedukasi audiens, meningkatkan kesadaran merek, dan akhirnya mempengaruhi keputusan pembelian. Beberapa perusahaan berikut dikenal sangat kuat dengan utilisasi konten mereka. Contohnya, Blendtec. Blendtec menggunakan kampanye Will It Blend untuk mempromosikan blender mereka. Mereka mengunggah video di YouTube di mana mereka mencampurkan berbagai benda aneh seperti iPhone, kamera, dan lampu ke dalam blender mereka. Kampanye tersebut menjadi viral dan berhasil meningkatkan kesadaran brand dan penjualan. Airbnb. Airbnb menggunakan konten marketing dalam kampanye Live There. Kampanye tersebut melibatkan pembuatan konten yang menunjukkan pengalaman lokal yang unik di berbagai destinasi. Kampanye ini berhasil meningkatkan kesadaran brand dan meningkatkan jumlah pemesanan. Coca-Cola. Coca-Cola menggunakan kampanye Share a Coke di mana mereka mencetak nama-nama orang di atas botol mereka. Kampanye ini menjadi viral dan berhasil meningkatkan keterlibatan panggung dan kesadaran merek. Red Bull. Red Bull menggunakan konten marketing dalam kampanye Red Bull Stratos di mana Felix melakukan lompatan dari ketinggian 24 mil di atas permukaan laut. Kampanye ini menjadi viral dan berhasil meningkatkan kesadaran brand dan keterlibatan pengguna. Kesimpulannya, konten marketing dapat digunakan oleh berbagai jenis perusahaan untuk meningkatkan kesadaran merek, keterlibatan pengguna, dan penjualan. Dengan menggunakan strategi yang tepat dan menghasilkan konten yang relevan dan menarik, perusahaan dapat mencapai tujuan pemasaran mereka secara lebih efektif dan efisien. Memasuki materi bab 9 tentang perencanaan strategi konten marketing. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk membuat rencana aksi konten marketing yang lebih efektif. Nomor 1, tentukan tujuan utama kampanye konten marketing Anda seperti meningkatkan kesadaran merek, meningkatkan keterlibatan pengguna, atau meningkatkan penjualan. Nomor 2, tentukan siapa target audiens Anda dan identifikasi kebutuhan, masalah, dan keinginan mereka. Nomor 3, tentukan jenis konten yang akan Anda produksi seperti artikel blog, video, infografis, ataupun podcast. Nomor 4, buatlah kalender konten yang akan merinci jenis konten dan tanggal dipublikasikannya. Nomor 5, rencanakan cara Anda akan mendistribusikan konten Anda, seperti melalui media sosial, email, atau platform konten pada lainnya. Yang keenam, pilih metrik kinerja yang akan Anda gunakan untuk mengukur keberhasilan kampanye Anda, seperti jumlah tayangan video atau jumlah klik. Nomor 7,
Tentukan anggaran untuk produksi dan penyebaran konten Anda. 8. Pilih tim produksi konten yang akan bertanggung jawab untuk merancang, menghasilkan, dan mendistribusikan konten Anda. Dengan membuat rencana aksi konten marketing yang efektif, Anda akan meningkatkan peluang keberhasilan kampanye Anda dan mencapai tujuan pemasaran Anda secara lebih efektif. Kesimpulan yang dapat dilihat dari konten ini adalah salah satu strategi pemasaran yang paling efektif dalam era digital. Konten membutuhkan isi yang informatif, bermanfaat, dan menarik bagi para audiens juga membutuhkan komitmen jangka panjang. Selain itu, penting sekali untuk memahami target audiens secara mendalam, membangun audiens, dan mempengaruhi mereka melalui konten yang berkualitas tinggi adalah kunci keberhasilannya loh, Diji. Maka dari itu, konten pemasaran tidak kalah penting, di mana perlu ditentukan saluran yang tepat seperti media sosial, email, marketing, atau blog tamu yang akan membantu meningkatkan jangkauan dan exposure konten Anda.